Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan model atom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Rasid Ritonga dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM 20130002. Oke, baik, langsung saja yang pertama, model atom Dalton. John Dalton tahun 1776 sampai 1844 adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal, seperti gambar di samping. Berikut teori tentang sifat model atom Thomson. Yang pertama, semua benda tersusun atas atom. Yang kedua, atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Yang ketiga, atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat yang lain. Yang keempat, atom yang tak dapat dibagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Secara garis besar, teori atom memiliki kelemahan antara lain. Yang pertama, masih ada partikel subatomik yang menyusun atom. Yang kedua, atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Yang ketiga, tidak mengenal muatan atau sifat listrik, sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom dapat berikatan. Yang keempat, beberapa unsur tidak terdiri dari atom-atom melainkan molekul. Yang kedua, model atom Thomson. Pada awal abad ke-20, J.Z. Thomson menggambarkan atom seperti bola pejal, yaitu bola padat yang bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel yang bermuatan negatif dalam atom. Namun sayangnya teori atom Thomson juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Yang ketiga, model atom Rutherford. Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam mengembangkan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Namun model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Yang keempat, model atom Niels Bohr. Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan struktur atom pada tahun 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr. Yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Yang ketiga, jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Yang keempat, jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Yang kelima, kedudukan elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit elektron. Yang kelima, model atom mekanika kuantum.
Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang benderang. Atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Schrödinger menjelaskan partikel tak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Jadi sebelumnya Werner Herzberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awalan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian ditemukan elektron yang disebut orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit, dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Jadi model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut sebagai model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Demikian penjelasan dari saya tentang perkembangan model atom. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.